Seperti halnya Nabi di dalam hadis pada saat Rasul di Isra Mi'rajkan, Rasul dilihatkan isi neraka itu paling banyak adalah dari golongan perempuan. Lalu Rasul ditanya, kenapa ya Rasul golongan perempuan menjadi paling banyak ahli neraka? Apa sebabnya? Ya salah satu dosa perempuan yang menjadi sebab banyak masuk neraka karena perempuan itu tidak bersyukur kepada seorang suaminya. Tidak bersyukur baik dengan secara nafkah atau apapun, pokoknya tidak bersyukur kepada Allah atas diberikannya suami. Nah, itu yang menjadi banyaknya seorang perempuan masuk neraka. Ini ada 4 golongan perempuan yang dicatat sebagai ahli neraka. Yang pertama adalah imro'atun badiatul lisan, di perempuan yang buruk lidahnya kepada suami. Ketika suami tidak ada, lam tahsun nafsaha, si istri itu tidak pandai menjaga dirinya, tidak pandai menjaga auratnya. Tapi ketika si suaminya hadir di depan dirinya, itu selalu dicaci, dimaki, dihina dengan lidahnya. Nah, sehingga kata Nabi, siapapun perempuannya, kemudian perempuan itu lebih tinggi suaranya daripada suaminya, Allah akan melaknat, dan setiap makhluk atau apapun yang tersinari oleh matahari itu akan melaknat seorang istri tersebut. Yang kedua, istri yang dijanjikan neraka itu adalah imro'atun takalafa zawjaha malayatiku. Jadi perempuan, istri yang memaksa-maksa kepada suaminya, meminta nafkah kepada sesuatu yang tidak mampu atas keinginan si istrinya. Contoh, suaminya bekerja hanya menghasilkan 100.000 sehari, tapi tiba-tiba si istrinya minta 500.000 sehari. Ini memberatkan seorang suami, karena kemampuan suami itu cuma 100.000. Akhirnya suami stres, tidak tenang, tidak nyaman, maka menjadikan gelisahlah hidup seorang suami. Kata Rasul di dalam hadisnya, barang siapa seorang istri walaupun ibadahnya seperti malaikat atau sesolehah apapun, dengan ritualnya, berbagai macam ritual dilakukan oleh si istri tersebut, solehah secara ritual, tapi pada giliran tentang nafkah, istri selalu menekan dan menjadi bingungnya suaminya, maka yahwuna biha finnar, Allah akan memasukkan si perempuan itu ke dalam neraka kalau tidak bertobat. Yang ketiga, istri yang dijanjikan neraka itu imro'atun la tasturu nafsa minar rijal, yaitu seorang perempuan yang tidak mampu menutup auratnya dari pandangan laki-laki selain suaminya. Wa takhruju min baiti mutabarijatan, dan keluar dari rumahnya itu mutabarijah, tabarruj. Jadi adalah tabarruj itu mudhaharatun li zinatiha wa muhasanatiha. Jadi si istri itu lebih memamerkan kecantikannya, perhiasannya, keindahannya bukan kepada suami tapi kepada laki-laki lain. Itulah yang disebut tabarruj. Nah, istri itulah yang dijanjikan neraka. Siapapun istrinya, kalau dia tatajayanat, dia berdandan, memakai parfum yang berlebihan, keluar dari rumah suaminya tanpa izin, lalu dia itu memamerkan auratnya, memamerkan kecantikan kepada laki-laki lain, tamshi bi sukhtillah, si perempuan itu sama dengan sedang berjalan dalam jencina Allah. Yang keempat, imra'atun laisa laha hamun illal uklu wasyurbu wa naum. Tidak ada si perempuan ahli neraka itu di dunia hanya memikirkan sebatas makanan, minuman, tempat tidur yang nyenyak, yang indah, yang empuk. Itu saja yang dipikirkan di dalam benaknya, nah, makanan, minuman, dan kesenangan-kesenangan yang lain. Walai salah logbah, tetapi dalam dirinya tidak ada sedikit pun rasa cinta, rasa ingin dia meningkatkan ibadah fi sholati, di dalam sholat, wa ta'at billah, dalam taat ke Allah, kepada Rasul, dan kepada suaminya. Jadi istri itulah istri hanya sebatas makanan, minuman, dan hanya duniawi saja yang dipikirkan. Tidak ada memikirkan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, apalagi membahagiakan dan taat kepada suaminya. Itulah 4 sifat istri-istri yang dijanjikan neraka. Hai para istri, kita mari untuk
meraih, bukakan pintu surga oleh kita dengan kesolehan kita, dengan perubahan kita. Minta maaf kepada suami, mumpung masih ada suami dan kita bersyukur kepada Allah melalui suami. Minta maaf, insya Allah Allah akan membukakan maghfirah, akan membukakan pintu surga sebanyak 8 pintu itu untuk istri yang begitu luar biasa soleh. Dan mudah-mudahan Allah menyolehkan diri kita menjadi istri-istri yang taat kepada Allah, kepada Rasul, membahagiakan kepada suami dan taat kepada suami. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.